Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ICBP kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ICBP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya. Dan dari segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ICBP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh INDF sebesar 80,53% dan masyarakat sebesar 19,47%. Dan kita bisa lihat dari segi produknya ya teman-teman. Jadi yang dari produk terkenal yang dari ICBP yaitu adalah memang Indomie-nya ya teman-teman. Dan masih banyak lagi terkait snack maupun produk-produk lain yang dihasilkan oleh ICBP. Terus untuk dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 22,6%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 21%. Dan dari segi net profitnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 5,9%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 3%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,1%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,4%. Dan teman-teman ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 11,35%. Jadi mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-ratanya mungkin NPM-nya memang sekitar 11%. Jadi di 2020 ini 14% itu malahan cukup signifikan ya teman-teman, kenaikan dari net profit marginnya. Untuk dari segi EPS sekarang di 549 dan membuat pernya di 14,99 kali. Jadi untuk dari segi per, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Karena dari segi penurunan harga, yang kedua dari segi EPS yang mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 4588 dan membuat PBV-nya di 1,79 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham ICBP. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,02 kali. Untuk dari segi DER mengalami kenaikan ya di tahun 2020 dan 2021 ini karena mengakuisisi perusahaan, mengakuisisi Pinehill itu yang membuat hutangnya mengalami kenaikan yang signifikan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,96%, untuk dari segi ROA di 5,93%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 8225 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 8.500. Jadi masih memiliki margin of safety 3%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan sesnow karena DER-nya di atas 1. Untuk book value, saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE, saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk marginal safety, saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen, saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir, untuk ICBP masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ICBP ini? Tidak ya teman-teman, karena secara margin of safety menurut saya 3% itu sudah sangat mendekati fair value-nya. Jadi saya sudah tidak tertarik lagi untuk investasi di saham ICBP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.